Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Elsa Nurjana dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5C. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang model pembelajaran kooperatif tipe mid mapping. Pengertian model pembelajaran kooperatif tipe mid mapping. Model pembelajaran kooperatif tipe mid mapping pada hakikatnya adalah suatu pengembangan model pembelajaran kooperatif yang memanfaatkan otak sebagai pusat pemerolehan informasi oleh siswa dengan cara memetakan pemikiran terhadap informasi yang terdapat pada materi yang sedang dipelajari dan yang telah dipelajari atau diingat sebelumnya, yang mana siswa dapat dengan mudah memahami materi yang sedang dibahas. Selain itu, Johan Mahmudin 2009 mengemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe mid mapping merupakan suatu teknik grafik yang sangat ampuh dan menjadi kunci universal untuk membuka potensi dari seluruh otak, karena menggunakan seluruh keterampilan yang terdapat pada bagian non-konteks dari otak ataupun yang lebih dikenal dengan otak kiri dan otak kanan. Konsep mid mapping asal mulanya diperkenalkan oleh Tony Buzan pada tahun 1970-an. Menurutnya, mid mapping adalah sistem penyampaian, penarikan data, dan akses yang luar biasa untuk perpustakaan raksasa yang sebenarnya ada dalam otak manusia yang menakjubkan. Skenario model pembelajaran kooperatif tipe mid mapping. 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran ini, yaitu yang pertama, strategi pengorganisasian pembelajaran. Reglet, Bunderson, dan Merrill pada tahun 1977 menyatakan strategi pengorganisasian isi pembelajaran disebut sebagai struktural strategi, yang mengacu pada cara untuk membuat urutan dan mensintesiskan fakta, konsep, prosedur, dan prinsip yang berkaitan. Yang kedua, strategi penyampaian pembelajaran. Strategi penyampaian isi pembelajaran merupakan komponen variabel metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Fungsinya yaitu ada dua. Yang pertama, menyampaikan isi pembelajaran kepada pembelajar. Yang kedua, menyediakan informasi atau bahan-bahan yang diperlukan pembelajar untuk menyampaikan unjuk kerjanya. Yang ketiga, ada strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antar pelajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Paling tidak ada 3 klarifikasi penting variabel strategi pengelolaan, yaitu yang pertama ada penjadwalan, yang kedua pembuatan catatan menuju kemajuan belajar siswa, dan yang terakhir ada motivasi. Orientasi model pembelajaran kooperatif tipe mid mapping. Konsep dasar mid mapping. Konsep mid mapping asal mulanya diperkenalkan oleh Tony Buzan yaitu pada tahun 1970-an. Teknik ini dikenal dengan nama radiant thinking, sebuah mid map yang memiliki sebuah ide atau kata sentral dan ada 5-10 ide lain yang keluar dari ide sentral tersebut. Mid mapping sangat efektif bila digunakan untuk memunculkan ide terpendam yang kita miliki dan membuat asosiasi di antara ide tersebut. Mid mapping juga digunakan untuk mengorganisasikan informasi yang dimiliki. Bentuk diagramnya yang seperti diagram pohon dan percabangannya memudahkan untuk mereferensikan suatu informasi kepada informasi yang lain. Tujuan mid mapping. Mahmudin 2009 mengemukakan penerapan model pembelajaran kooperatif mid mapping bertujuan untuk membuat materi pembelajaran terpola secara visual dan grafis yang akhirnya dapat membantu merekam, memperkuat, dan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Selanjutnya, analisis model pembelajaran kooperatif tipe mid mapping. Menurut Huda 2015 halaman 307 menjelaskan bahwa langkah-langkah pembelajaran mid mapping terdiri dari 7 langkah, diantaranya yang pertama, mencatat hasil ceramah dan menyimak poin-poin atau kata kunci dari ceramah tersebut. Maksudnya itu, siswa itu mendengarkan guru memaparkan materi dan siswa tersebut menyatat poin-poin atau kata kunci dari pemaparan guru tersebut. Yang kedua, menunjukkan jaringan-jaringan dan realisasi di antara berbagai poin atau gagasan atau kata kunci yang terkait dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, membrainstorming semua hal yang sudah diketahui sebelumnya tentang topik tersebut.
Yang keempat, merencanakan tahapan-tahapan awal pemetaan gagasan dengan memvisualisasikan semua aspek dari topik yang dibahas. Yang kelima, menyusun gagasan dan informasi dengan membuatnya bisa diakses pada suatu lembar saja. Yang keenam, menstimulasi pemikiran dan solusi kreatif atas permasalahan-permasalahan yang terkait dengan topik pembahasan. Yang terakhir, mereview pembelajaran untuk mempersiapkan tes atau ujian. Penerapan situasi dalam kelas. Langkah-langkah atau sintak mind mapping. Bila guru hendak memanfaatkan metode mind mapping untuk mengolah informasi, guru dituntut untuk melaksanakan langkah-langkah yang disusun oleh Johan Mahmudin. Yang pertama, pada permulaan pembelajaran, guru mengutarakan kompetensi yang harus diraih oleh siswa. Yang kedua, siswa diharap bisa menemukan solusi dari konsep soal yang diutarakan oleh guru. Yang ketiga, guru membuat grup kecil dengan total 2-3 siswa. Yang keempat, grup bisa leluasa untuk berdiskusi dengan grup masing-masing tentang materi permasalahan yang diberikan oleh pengajar. Yang kelima, setiap guru diminta untuk menuliskan semua ide jawaban yang ada pada saat diskusi tanpa harus takut salah. Yang keenam, hasil diskusi akan dipresentasikan oleh setiap grup dengan cara diundi. Saat presentasi, guru akan menuliskan seluruh jawaban berdasarkan kriteria yang telah disusun. Yang terakhir, guru dan siswa akan melakukan pengambilan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dicatat oleh guru di papan tulis. Diskusi, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping. Kelebihan strategi pembelajaran kooperatif tipe mind mapping. Yang pertama, dapat melihat gambaran secara menyeluruh dan dengan jelas. Yang kedua, dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang merah antar topik. Yang ketiga, terdapat pengelompokan informasi. Yang keempat, menarik perhatian mata dan tidak membosankan. Yang kelima, memudahkan kita berkonsentrasi. Yang keenam, proses pembuatannya menyenangkan karena melibatkan gambar, warna, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu mudah mengingatnya karena ada penandaan visualnya. Kelemahan strategi pembelajaran kooperatif tipe mind mapping. Yang pertama, kekurangan dalam membuat mind mapping terletak pada waktu yang dibutuhkan relatif lama dan kebanyakan alat tulis yang harus digunakan seperti spidol, pensil warna, dan lain-lain. Yang kedua, hanya peserta didik yang aktif yang terlibat. Yang ketiga, tidak sepenuhnya murid belajar. Yang keempat, mind map peserta didik bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mind mapping peserta didik tersebut. Kesimpulan. Konsep mind mapping asal mulanya diperkenalkan oleh Tony Buzan tahun 1970-an. Menurutnya, mind mapping adalah sistem penyampaian penarikan data dan akses yang luar biasa untuk perpustakaan raksasa yang sebenarnya ada dalam otak manusia yang menakjubkan. Johan Mahmudin 2009 mengemukakan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe mind mapping merupakan suatu teknik grafik yang sangat ampuh dan menjadi kunci yang universal untuk membuka potensi dari seluruh otak. Karena menggunakan seluruh keterampilan yang terdapat pada bagian non-konteks dari otak atau yang lebih dikenal sebagai otak kiri dan otak kanan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.